hanya memandang padahal yang bukan semestinya dipandang. Saya ucapkan terima kasih Pak Bupati Indramayu beserta calon istrinya yang masih ada di alam impian. Bapak Wakil Gubernur Kanjeng Raja Subang Larang Miwah Bojona matur nuwun. Ada anggota DPR RI, saya ucapkan terima kasih. Tadi ada ke belakang. Anggota DPRD Provinsi hadir. Wah, tepuk tangan. Ya, terima kasih. Ini adalah rangkaian perjalanan sebenarnya diliputnya yang terakhir pada kegiatan Napak Kilas Pajajaran Kirab Mahkota Binokasi. Nanti malam minggu kita akan mengikuti kegiatan di Bandung Kirab Mahkota Binokasi keliling kota Bandung. Malam Seninnya memang ada internal, kita ada drama kolosal. Yang paling utama bukan untuk membangun cerita masa lalu, tetapi yang disampaikan adalah membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, nggak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya. Masa lalu adalah histori, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya. Hari ini kita bisa melihat ada negara yang begitu kokoh di embargo 42 tahun tapi tidak sedikit pun bergeming. Kenapa? Dia punya historical, punya emosional, dan punya sebuah cerita yang membangun heroisme bangsanya untuk menghadapi tantangan yang makin besar. Jawa Barat itu punya kekayaan budaya yang luar biasa. Bukan hanya cerita kesenian, tetapi kita pun juga punya cerita. Banyak orang yang bercerita Pajajaran itu mimpi, Pajajaran itu fiksi, Pajajaran itu karangan para Laskar merapat ke panggung butuh bantuan mengambil kekurangan cerita pengamanan sejarah dari cerita pantun Pajajaran. teman-teman Mantan Ali. Tetapi Pajajaran itu adalah fakta. Posisi saya di depan panggung, Mama, posisi di depan panggung masa membludak. Bukan hanya Mahkota Binokasi, tapi sampai hari ini masih berdiri kokoh. Kirim bantuan, Mama. Keturunannya masih ada, genetikanya masih ada, nyalurnya ke Prabu Siliwangi, artinya Pajajaran itu memang ada dan tidak akan pernah pudar dimakan oleh Bekasi Utara berada di depan tangga. Posisi saya tepat di depan tangga. Butuh pengamanan. Kurang pengamanan. Wakil Bupati tahun 2003 di Purwakarta pada usia 30 tahun. Usia batas minimal menjadi seorang wakil bupati. Saya mulai membangun narasi tentang Pajajaran anyar. Saya membangun cara berpikir bagaimana membangun daerah itu dengan kekuatan Tritangtu di Buana, Rama, Resi, Prabu. Kalau dalam bahasa Sundanya Rama, Resi, Ratu. Gunung kudu Akayan, Lengkop kudu Balongan, Lebak kudu Sawahan. Sebab berpikir filosofi tentang tata ruang daerah, tata kelola pembangunan yang berbasis ekologi yang menurut orang Kementerian Agama disebutnya teoekologi. Kemudian minta seluruh laskar masuk ke depan panggung. Buka jalan. Ketinggalan zaman, cara berpikir yang setiap hari diserang oleh berbagai orang. Saya sempat beberapa kali diperiksa di Polda Jabar,
Beberapa kali saya diperiksa secara terus-menerus karena saya dianggap sesat pada pikirnya. Padahal saya lagi memperjuangkan bahwa tidak ada kemajuan dengan kehancuran. Kemajuan hanya akan dibangun dengan kehidupan. Kehidupan itu adalah pembangunan itu harus menghidupkan, bukan mematikan. Karena harus menghidupkan, maka dalam kaidahnya disebut dengan pembangunan berkarakter papat kalimat tunggal, yaitu pembangunan manunggalnya manusia dengan tanahnya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan cahayanya, yang itu melahirkan ajaran Tritangtu Dibuana, papat kalimat pancer, yang digali disebutnya Trihite Karana. Kerangka itu yang terus saya perjuangkan sampai saya menjadi bupati. Saya mulai punya kewenangan untuk membangun karakter itu. Maka saya membangun hamparan alun-alun, namanya alun-alun Pasanggerahan Pajajaran, itu dengan lambang mahkota birokrasi, dengan gapura Malati. Maka saya menulis di situ Pakuan, Galuh Pakuan. Saya menulis lagi tentang Gapura Indung Rahayu. Saya menulis lagi tentang Gapura Tritangtu, Iman, Islam, Ihsan. Banyak orang yang tetap tidak mengerti. Maka saya terus mengusung gagasan. Ancaman sangat banyak. Saya pernah dikejar oleh 10 orang mengurus pedang di Garut mau dibunuh. Rumah saya dilempari pakai batu, anak saya sampai trauma karena di sekolah itu di mana-mana bersebaran Wentet Dedi Mulyadi, Dajjal Sunda. Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah. Biar kencang, kita formasinya ini kencang. Artinya jangan pernah ada keraguan pembangunan mengusung tema dari kampungnya sendiri. Di antara peradaban Sunda yang masih tersisa tentang pluralisme, yang masih tersisa tentang pemahaman rahmatan lil alamin, yang masih tersisa antara Islam, iman, Islam, ihsan, antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Wilayah yang sangat terbuka itu adalah Cirebon. Berdiri masing-masing. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat musyrik. Di Cirebon tidak pernah terdengar kalimat kafir dan mengkafirkan. Di Cirebon menjadi terbuka antara pemahaman agama, pemahaman sejarah, dan pemahaman